Padahal dulu di PHK kerja, modal cuma 500.000, sisa uang di kantong, beli bahan, cuma belajar di sosial media aja. Pertama kali laku 2 bungkus atau 1 kilo udah bersyukur banget. Sekarang belum 1 tahun berjalan, bisa produksi 100 kilo per hari. Wah, mantap bener. Pertama, ini singkongnya ya, biasa produksi 100 kilo per hari. Jenisnya mini kulit merah khusus, pilih yang ini karena teksturnya lebih empuk dan lebih renyah. Biasa ambil dari Kabupaten Magelang. Pernah pakai yang singkong lokalan tapi beda tekstur dan rasanya kita tidak masuk. Ini proses pengupasan dulu ya. Kenapa memilih usaha ini? Jadi dulu saya di PHK di tempat kerja di bank sama teman, terus nganggur 3 bulan, bingung mau ngapain. Kebetulan orang tua dulu pernah punya pengalaman kerja membuat emping melinjo, terus kepikiran lah gimana kalau dibuat berbeda aja. Tanpa pikir panjang ya sudah, tidak ada jalan lain selain memulai gitu. Oke, setelah banyak dipotong kecil-kecil, dibersihkan ya sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Baru deh tadi kita masuk proses perendaman, diberikan garam yang beriodium, fungsinya menghilangkan kadar sianida yang terkandung di dalam singkong. Selain itu, biar singkongnya menjadi empuk ya, direndam selama 1 malaman aja. Memasarkan awal itu kita berikan sampel ke saudara, terus ke tetangga, mereka pada bilang enak, respon juga positif. Kemudian kita merambah lagi ke warung-warung terdekat, terus dipasarkan di sosial media, marketplace juga. Ternyata banyak yang berminat dan suka juga. Soalnya kita juga benar-benar mengutamakan kualitas ya, mulai dari singkongnya pilihan dan bumbu juga kita royal, yang penting pelanggan suka gitu. Kemudian masuk lagi proses pengukusan ya, kita siapkan dulu kayu bakar tradisionalnya biar panasnya bisa awet sehingga singkongnya mudah empuk. Dikukus selama setengah jaman ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, pertama kali itu kita laku cuma 2 bungkus, total ada 1 kilo, terus naik-naik dari hari ke hari, bulan ke bulan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Sampai saat ini bisa produksi 100 kilo per hari, senang dan bersyukur ya pastinya. Setelah ditunggu setengah jaman tadi, akhirnya matang juga ya singkongnya. Seperti inilah hasilnya, kelihatan empuk banget. Lalu dipindah di wadahnya ini. Tidak pernah menyangka juga bisa sampai saat ini. Dulu cita-citanya pengen jadi pegawai negeri karena ada faktor beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Ternyata Tuhan memberikan jalan. Usaha emping singkong ini ya sudah ditekuni dan dijalankan saja ya. Setelah itu kita ada proses lagi, ditumbuk menggunakan alat khususnya, pakai lumpang dari kayu, terus alunya itu juga dari kayu, ditumbuk sampai halus banget sambil diambil serat atau sumbunya. Sempat juga ada yang meremehkan di pandang sebelah mata, cuma dari singkong gini aja apa bisa sukses, terus kan masih muda juga. Dibilang gini, kerja terus, masih muda kok, wes ngoyong golek duit gitu. Respon saya cukup senyum aja sambil berkata di dalam hati, justru masih muda ya harus semangat, tuanya tinggal menikmati. Dari kata-kata itu saya jadikan cambukan positif aja biar terus bersemangat lagi. Wah, keren banget. Nah, setelah banyak ditumbuk halus tadi, kita masuk proses pembumbuan ya. Didengar baik-baik guys. Masuk daun bawang atau loncang yang sudah dipotong kecil-kecil biar lebih segar, kelihatannya sama ada ijo-ijonya. Kemudian masuk lagi tumbar ya, biar tambah gurih, sedap, nikmat. Terus ini ada bawang merah, bawang putih, sudah di blender halus. Masuk lagi minyak biar nggak lengket katanya pas ditumbuk. Kemudian setelah itu masuk lagi roiko ya, terus garam lagi masuk. Kemudian ada gula lagi tuh masuk, di sarsor. Bumbunya benar-benar lengkap ya di sini guys, biar semakin enak pastinya. Terus diaduk-aduk sampai merata. Oh iya, BTW The Busway rasanya ini original ya guys. Tambahkan lagi air biar bisa enak nanti digilingnya setelah ini guys. Kunci bisa bertahan usahanya sampai setahun ini kalau makanan itu jelas ya, rasa nomor 1. Terus sama konsumen juga diusahakan selalu ramah. Kalaupun ada komplain atau saran, kita selalu mendengarkan dengan baik, dengan senang hati pastinya. Setelah itu masuk lagi proses penggilingan ya, di sini menggunakan alat gilingan daging, tapi kalau ini khusus giling singkong. Jadi untuk satu adonan itu biasakan 10 kilo ya, harus benar-benar telaten, kan butuh kesabaran karena di sini semuanya proses kita manual, mulai dari pengupasan, pembumbuan, penggilingan serta pembentukannya. Jadi nanti gilingnya 2 kali biar bisa tercampur bumbunya serta bisa lebih empuk banget singkongnya guys. Kemudian setelah digiling banyak tadi, kita masuk proses dipipihkan tipis ya, biar bisa lebih menyatu lagi. Digilas dengan kayu di alas plastik. Ini kira-kira ketebalannya cukup 1 sentinan aja. Prinsip hidup owner harus tetap rendah hati, lakuin semua dengan ikhlas, jangan sampai ada rasa iri atau dengki ke orang lain, jangan menyimpan dendam, selalu ingat untuk bersedekah, dan yang penting jaga kebahagiaan. Dengan begitu rezeki akan datang lancar. Tidak lupa bisa bermanfaat untuk orang banyak. Wah, mantap bener. Oke, terus kita potong kecil-kecil ya. Ini karena tangannya sudah seperti penggaris, jadi bener-bener rapi banget. Kalau yang ini rasa pedas ya, bumbu sama seperti original, yang beda hanya ditambahkan ekstra pedas cabenya. Sedikit informasi ya, jadi meskipun cuma emping singkong begini, tapi produknya hampir pengiriman ke seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Surabaya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ke Papua sudah sering, bahkan sampai Korea juga. Nah, masuk lagi proses ditutuk ya, dialas plastik bawahnya sama menggunakan alat tutuk khusus dari besi beratnya 2 kilo. Ini juga sudah dibuat barisan yang rapi gitu. Jadi tinggal ditutuk aja, ditutuk 2 kali ya, tujuannya biar bisa tipis merata. Wah, lumayan juga ya, bisa berotot kalau gini setiap hari. Terus kalau ada pesanan 1 ton yang jelas dikerjakan banyak orang ya, soalnya kalau sendiri bisa 1 abad kalau begini ceritanya. Moral story-nya adalah hidup mengajarkan bahwa keyakinan dan ketekunan adalah senjata untuk menghadapi tantangan. Setiap jatuh dan bangkit adalah pelajaran, dan mereka yang terus berusaha pasti akan menemukan jalan menuju impian. Wah, keren banget. Nah, setelah banyak ditutuk tadi, kita masuk proses penjemuran ya di sini selama kurang lebih 5 jaman di terik panas matahari. Terus kalau semisal musim hujan ya wassalam, tapi biasanya cuma diangin-anginkan aja, bisa sampai 3 hari. Wah, lama banget. Nah, ini juga perlu dibalik ya belakangnya biar cepat kering katanya, dilepas satu persatu seperti itu. Jadi 2,5 jam diangkat, terus dijemur lagi 2,5 jam baru bisa kering. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Nggak apa-apa mas, nanti kalau ada yang mau belajar saya ajari, sama sekali nggak khawatir, rezeki sudah ada yang ngatur. Toh ilmu yang diberikan juga bisa bermanfaat, bisa jadi amal jariah juga. Masya Allah, ikhlas sekali ya guys. Nah, akhirnya sudah jadi ya, hasilnya seperti ini. Teksturnya keras-keras. Sedikit informasi ya, ini masih mentah, jadi pelanggan itu biasanya tinggal langsung digoreng saja, tidak perlu dijemur lagi. Sudah cukup simple banget kan? Ya sudah, ini siap di packing-packing, dikirim sama pelanggannya. Rasanya ada 2 varian ya guys, original sama ekstra pedas. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa dikirim-kirim ya, hubungi di sini aja. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.